panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini sebagai penggugur dosa-dosa kita, dan ini menjadi kebaikan buat kita dengan senantiasa terus beramal soleh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kegiatan ini adalah dalam rangka mensupport kegiatan dakwah, dan mohon teman-teman sebelum melanjutkan kita kajian pada malam hari ini, terlebih dahulu untuk subscribe, like, jangan lupa juga komen di bawah ini ya, di channel YouTube ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini akan terus berlanjut untuk dalam rangka mensupport dakwah kita bersama. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andainya seseorang berperang, ya, dan kita tidak ikut karena beberapa uzur, tapi memberikan support, memberikan bantuan, baik berupa alat-alat perang dan seterusnya, itu pahalanya sama. Sebagaimana kata Nabi, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Man jahaza ghaziyan, siapa yang membekali, mempersiapkan diri, ghaziyan, bagi orang-orang yang berperang, faqad ghaza, maka dia seakan-akan juga sama ikut berperang. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dalam rangka berdakwah, ya, walaupun mungkin kita tidak masuk channel YouTube, tapi support kita sangat penting dalam rangka keberlangsungan dakwah ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang welcome Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Karena kalau kita hitung tinggal beberapa hari lagi, kita akan menghadapi satu bulan yang mulia, satu bulan yang utama, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, sebagai bulan rajanya bulan, induknya bulan. Nah, maka buat kita sebagai seorang mukmin, maka hendaknya menyambut dengan kebaikan, dengan gembira, dengan senang datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kabar teman-teman juga yang menyaksikan pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan sebagaimana disampaikan oleh para di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهدكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul Azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebut bulan Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan, pada bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang Allah turunkan di sana Al-Qur'an, hudan linnas. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan merupakan bayyinat, penjelasan dari Allah, ya, kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala, minal huda wal furqan, daripada petunjuk tersebut, dan Quran sebagai al-furqan, sebagai pembeda, ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat utama, bulan yang sangat spesial. Tentu kita menghadapinya bukan hanya sekedar ya datang bulan Ramadan poya-poya, ya, dengan datangnya wabah corona ini, ya orang kan kalau biasanya curhat gitu ya. Orang kalau Ramadan itu biasanya kumpul-kumpul dengan keluarga. Tapi hari ini kita di bulan Ramadan ini bahwa memang supaya Ramadan kita jangan menjadi Ramadan yang sia-sia. Jangan menjadi Ramadan yang berlalu begitu saja. Tapi Ramadan ini menjadi Ramadan yang utama, menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang, amal apa yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita perbanyak nanti di bulan Ramadan? Apalagi di musim corona begitu ya, yang kabarnya sampai tanggal 29 Mei masih wabah, dan ini belum puncaknya. Kita berdoa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Amalan-amalan yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan sebagai bentuk tarhib, sebagai bentuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Yang pertama, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di bulan Ramadan, kata beliau, amal utama yang pertama yaitu as-shadaqah, memperbanyak sedekah, ya. Sedekah itu banyak. Senyum aja kan bisa sedekah. Kenapa? Sedekah kebahagiaan. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Jadi kalau kita senyum, nah itu sedekah. Tapi kalau kebanyakan senyum juga hati-hati, nanti takutnya mengundang fitnah gitu ya. Mengundang itu kenapa senyum terus gitu ya. Tapi sedekah di sini, sedekah berupa apa? Sedekah berupa harta. Sedekah berupa makanan dan lain sebagainya. Yang itu bisa dirasakan manfaatnya oleh kaum muslimin. Ya. Bahkan di sini disebutkan, kata beliau, ya, beliau mengutip salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersedekah. Ya. Walaupun semua juga sama mengalami kondisi, ya, sebagian saudara-saudara kita kondisi kesulitan ekonomi yang begitu luar biasa, ya, ada dampak ekonomi yang kita hadapi, ya. Tapi tentu kalau kita bekerja sama, nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi makhtalafna. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati, dalam hal-hal yang baik. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah engkau bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, tapi jangan bekerja sama dalam al-itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Bahkan kalau kita memberikan menu berbuka puasa di bulan Ramadan, kata Nabi, dalam sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan ini hadis sahih, kata Nabi, man fattara sha'iman, siapa yang memberikan menu berbuka buat orang yang berpuasa, kana lahu au kutiba lahu mithlu ajri sha'im, maka ada baginya atau dicatat baginya sebagaimana pahala orang yang berpuasa, min ghairi ayyan qusah min ajri sha'imi syai'an, tanpa pahala yang berpuasa berkurang. Ya, jadi kalau kita pengen meningkatkan
amal ibadah kita di bulan Ramadan. Bahkan sebagian riwayat menyatakan bahwa sedekah itu adalah dalam rangka salah satunya menolak bala. Ya. Bahkan tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Mana qasat shadaqatan min malin. Gak ada ceritanya orang yang sering sedekah kemudian hartanya jadi habis, enggak. Tapi keberkahannya yang timbul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa bersedekah terutama di bulan Ramadan ini. Dan disebutkan di sini Nabi itu wa kana sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair, orang yang paling dermawan memberikan kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahkan kalau datang bulan Ramadan, kedermawanannya Nabi bertambah-tambah luar biasa. Di sedekah ini selain ibadah buat diri kita juga ada nilai ibadah sosial. Yang sekarang banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan ya baik kepada tenaga medis ataupun kepada teman-teman lain ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ini perlu kita dukung dan perlu kita apresiasi. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tarhib atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang kurang lebih 2 pekan lagi kita akan menghadapinya, apa sih nanti amalan yang hendaknya kita perbanyak? Ya, amalan yang kita perbanyak yang kedua adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail atau salat malam. Walaupun para ulama menyebutkan namanya qiyamul lail itu bukan hanya salat saja, tilawah Quran di malam hari. Intinya menghidupkan malam itu disebut dengan qiyamul lail. Bisa dengan zikir, bisa dengan tilawah. Ya. Salah satu yang sering kita lakukan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Tarawih dari kata tarwihah. Tarwihah artinya nyantai, istirahat. Ya. Disebutkan oleh Imam As-San'ani, dikutip oleh Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kata beliau mengutip hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin. Beliau salat 4 rakaat thumma yatarawwah. Kemudian beliau beristirahat. Jadi nyantai. Yang namanya salat tarawih itu adalah salat yang santai. Ya. Bukan salat yang terburu-buru. Ya, mudah-mudahan salat tarawih kita, qiyamul lail kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi qiyamul lail yang terbaik. Bahkan disebutkan man qama ramadhana, siapa yang berdiri, ya, berdiri bukan hanya berdiri, tapi berdiri untuk salat di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufiradahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ini luar biasa. Ya. Jadi salat qiyamul lail di bulan Ramadan ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun salat tarawihnya Nabi itu hanya 3 malam. Malam 1, malam kedua, malam ketiga. Malam keempat beliau tidak keluar dari masjid, dari rumah, karena khawatir waktu itu wahyu masih turun, khawatir tarawih ini diwajibkan. Maka Nabi tidak keluar. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang selanjutnya adalah memperbanyak salat. Ya. Memperbanyak salat ini sebagai bentuk buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan, ya. Bahkan kalau kita lihat riwayat Ummul Mukminin yang lain, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Para ulama menyebutkan hadis ini bukan berarti membatasi sholat tarawih itu hanya 11 rakaat. Gitu. Yusalli arba'an
Beliau salat 4 rakaat, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Engkau jangan nanya bagaimana bagusnya salat Nabi, ya. Fala tas'al an husnihinna, bagusnya salat Nabi, wa tulihinna, bagaimana kemudian panjangnya salat Nabi, luar biasa. Kan disebutkan dalam hadis Hudzaifah, tatkala Nabi qiyamul lail, Hudzaifah ikut bermakmum di belakang, maka Nabi SAW di rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Selesai 100 ayat, kata Hudzaifah, aku mengira Nabi akan ruku. Tapi ternyata Nabi tidak. Nabi melanjutkan sampai akhir ayat Al-Baqarah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Hudzaifah, aku mengira Nabi akan. Ternyata enggak juga. Nabi melanjutkan ke Ali Imran, An-Nisa, baru setelah itu Nabi kemudian. Nah, inilah luar biasanya qiyamul lailnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang kedua yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, menghidupkan malam kita. Baik dengan sholat, tahajud, ya, baik dengan zikir, baik dengan membaca Al-Quran dan yang lain. Bukan hanya mengalihkan perut kita, gitu ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya amalan yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Ya. Quran itu insya Allah akan menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Kata Nabi SAW, hadits riwayat Imam Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penggenap di ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Di sini Nabi tidak menyebutkan liqari'ih, buat pembacanya, lihafidhih, buat menghafalnya, tapi Nabi menyebutkan li sahibi, ya, li ashabi. Nabi menyebutkan apa? Buat sahabat-sahabat. Artinya kalau kita harus menjadikan diri kita sebagai sahabat Quran. Sebagaimana kita menjadikan hari ini sebagai sahabat handphone, ya. Sebelum tidur yang kita buka handphone, ya. Bangun tidur yang kita buka handphone, di mimpinya dapat hadiah handphone baru, ya. Handphone semua yang dibuka. Begitulah kalau kita menjadi sahabat Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu minimal, dalam sebagian riwayat disebutkan 60 kali hatam. Bagaimana dengan kita, ya? Ya minimal sekali lah, minimal 2 kali lah kita menghatamkan Quran. Kalau ingin jadi umat terbaik, maka Quran sebagai solusi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allama al-Qur'an, belajar Quran wa 'allamah, kemudian berusaha untuk mengamalkan Quran itu. Nah, di bulan Ramadan, karena Ramadan ini juga disebut sebagai Syahrul Quran, ya, sebagai bulannya Quran, tentu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa, ya. Momentum bulan Ramadan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Para ulama ini bersungguh-sungguh, apalagi ketika menghatamkan membaca Al-Quran. Imam Malik bin Anas, biasa beliau itu kan mengisi kajian hadis, ya, punya kitab namanya kitab Al-Muwatta. Beliau menulis kitab namanya kitab Al-Muwatta, dan mengisi kajian hadis di kota Madinah. Tapi tatkala datang bulan Ramadan, beliau tinggalkan kajian hadis dan fokus untuk membaca, menghatamkan dan mentadaburi Al-Quran. Ini luar biasa. Maka Ramadan itu disebut Syahrul Quran. Nabi belajar baca Al-Quran, talaqi, ya, dengan malaikat Jibril itu di bulan Ramadan. Alangkah luar biasanya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi sesuatu yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan, yaitu iktikaf. Terutama iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir min Ramadan, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, adalah Nabi selalu beriktikaf. Ini kalimatnya pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sesuatu yang akan, yang sedang, dan yang dilakukan secara terus-menerus. Selalu, always, tidak pernah, never, begitu. Ya'takifu. Nabi selalu iktikaf al-'ashr al-awakhir min Ramadan, pada 10 hari di bulan Ramadan. Mengisolasi diri di masjid. Kalaupun kita tidak bisa hari ini karena virus corona, mudah-mudahan dengan di rumah kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, karena kabarnya kalau pakai Zoom itu waktunya juga terbatas ya. Paling gratisan ini cuma 40 menit begitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah al-i'timar, umrah. Jika kita dapat rezeki, jika ada kesempatan, jika Ka'bahnya sudah dibuka lagi, ya, jika pemerintah Saudi juga sudah membuka kembali visa umroh, ya mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umroh, terutama umroh di bulan Ramadan. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umroh ke umroh itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Bahkan disebutkan umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan seakan-akan haji bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka walaupun mungkin sekarang sepertinya tidak mungkin ya, dan haji pun kemarin kan masih diperselisihkan ya, masih digodok apakah memang ada haji tahun ini atau tidak, tapi kita berdoa kepada Allah semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah corona ini segera cepat berlalu seiring dengan datangnya bulan Ramadan. Allah angkat, karena tidak ada sesuatu yang terjadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allah akan memberi, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menahan pemberian Allah. Kalaupun Allah akan kalau orang makhluk ingin memberi, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu. Maka kita berdoa kepada Allah agar segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingatkan kembali buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen gitu ya, share juga jangan lupa dalam rangka menyebarkan dakwah kebaikan terutama di masa wabah seperti ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Soalnya di sini tidak kelihatan ya pertanyaannya. Mungkin bisa dibacakan oleh Pak Atet, silakan Pak. Dari tim di Surau. Apakah ada pertanyaan atau langsung ditutup atau bagaimana? Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ikhtiar kami di DKM Al-Mi'raj, juga di tim Surau. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar dalam rangka sama-sama dakwah ini ya, semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan kepada kita, senantiasa Allah memberikan kebaikan kepada kita ya, dan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Karena di antara nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, kata Nabi, sebagaimana saya sering ulang-ulang, ni'matani mabghunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan, wal faragh, dan nikmat kesempatan. Yang pertama Nabi sebut di sini adalah nikmat kesehatan. Jadi sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan di hadis lain disebutkan igtanim khamsan qabla khamsin. Ya.
Gunakan 5 perkara, 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Nah, maka mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua ya agar apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah ada pertanyaan, Pak? Iya, tarawih hari ini ya di rumah. Hukumnya gimana? Ya boleh, karena dalam kondisi darurat gitu ya. Bahkan kalau kita memang merujuk kepada hadis, di antara sholat sunnah itu kan afdolus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling utama fi baitihi adalah di rumahnya illal maktubah, kecuali salat wajib ya. Jadi tarawih di rumah ya gak masalah ya, dibolehkan. Gimana tarawihnya? Ya tarawih dengan keluarga, dengan istri, dengan anak yang sudah punya anak dan sudah punya istri. Yang belum punya anak dan belum punya istri, ya cari sekarang istrinya dulu begitu ya. Nanti apa namanya? Ya cari jamaah lah begitu ya. Mumpung sekarang lagi musim corona, untuk menikah cukup akad saja begitu ya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya nih buat para jomblo nih, buat yang belum menikah ada hikmahnya nih musim corona ini. Jadi gak usah ngundang banyak-banyak begitu. Jadi taraweh di rumah saja. Insya Allah pahalanya sama dengan taraweh ketika di masjid. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi, Pak? Oh, ada juga ya? Ya, silakan. Gimana, Pak? Mhm. Ya, baik. Sebetulnya kalau kita pahala, itu kan pahala urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kondisi sekarang, eee, kalau kita belajar maqasidus syariah, ada tujuan-tujuan syariah. Apa tuh tujuan syariah? Ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifdzu al-aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Ada dikiaskan begini. Sholat di masjid itu bagus, lebih utama. Tapi karena kondisinya hari ini, kita tidak bisa melakukan itu karena ada wabah, ya, maka masuk pada hifdzu an-nafs, dalam rangka menjaga jiwa. Tentu menjaga jiwa lebih diutamakan, ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan, menolak keburukan itu lebih didahulukan ala jalbil masalih daripada mendatangkan kemaslahatan. Begitu kan? Ya, itu dalam kaidah usul disebutkan demikian. Jadi begini, contoh lain, misalkan ketika kita sholat berjamaah di masjid, ya, ketika kita sholat berjamaah di masjid, sebagaimana banyak video yang beberapa waktu lalu beredar, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mana yang harus didahulukan? Apakah kita tetap melanjutkan sholat berjamaah kita, atau kita lari? Sebetulnya kalau kita belajar fikih, yang lebih utama adalah kita lari. Walaupun insya Allah kalau kita diem, itu dengan kemudian meninggal, insya Allah dapat pahala syahid. Begitu. Kalau kita diem, nggak keburu lari,
meninggal dapat pahala syahid. Tapi yang lebih utama adalah mana? Lari. Ya, jadi bukan berarti karena ada gempa, bukan berarti orang yang tetap di masjid, itu imannya lebih kuat. Kemudian orang yang lari imannya gak kuat. Gak seperti itu. Ya. Ini dicontohkan oleh Nabi dalam beberapa hadis beliau. Salah satunya kata Nabi SAW, ketika engkau sholat kemudian mendapati ada dua binatang hitam. Maksud dua binatang hitam ini apa? Di tengah-tengah ketika engkau sholat, lewat di depanmu itu dua binatang hitam apa? Ular dan kalajengking. Maka yang diperintahkan oleh Nabi, maka bunuh. Ketika sholat pun disuruh kita membunuh ular dan kalajengking dalam sholat. Itu apa? Jangan karena ada ular lewat, kalajengking lewat. Udah itu dipatok ular, digigit kalajengking, kita bilang ya Allah mudah-mudahan ini jadi mati syahid. Enggak, tapi Nabi suruh bunuh dulu, ada ikhtiar dulu. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, walaupun hari ini kita tidak bisa sholat di masjid, tapi kita berusaha untuk menghindari kemadaratan, ya, sebab dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Engkau jangan menjerumuskan diri kamu sendiri ke dalam jurang kebinasaan. Insya Allah di rumah pun pahalanya sama dengan pahala berjamaah. Kalau kita ngajak siapa? Keluarga kita berjamaah, istri kita, istri ngajak suaminya, suaminya ngajak anak-anaknya berjamaah, insya Allah sholatnya juga dapat pahala berjamaah. Adapun pahalanya apakah sama atau tidak, ini adalah kehendak dari Allah. Cuman kalau namanya sholat berjamaah, insya Allah 27 derajat. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan mendapatkan 27 derajat. Wallahu a'lam. Ini ada lagi, Pak? Pengganti sholat. Baik. Apakah boleh sholat Id di rumah? Para ulama fikih menyebutkan, Allahu a'lam menyebutkan boleh. Terus kalau begitu siapa yang jadi khatibnya? Gitu kan? Apakah bapaknya jadi khatib? Namanya khutbah Idul Fitri. Khutbah itu bukan sesuatu yang tidak sama dengan khutbah Jumat. Kalau rangkaian sholat Jumat kan di antara rukun sholat Jumat ada khutbah, setelah khutbah sholat. Ya, jadi kalau kita tidak mendengarkan khutbah di sholat Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah. Tapi kalau Idul Fitri, cukup kita melaksanakan sholat Id. Kalaupun tidak ada khutbah, nggak masalah. Ya, kalau misalkan kita menganggap, saya nggak biasa khutbah, masa yang dikhutbahin cuma berempat, begitu kan? Anak, istri, ibu, misalkan ya. Jadi cukup aja sholat Id 2 rakaat, niatkan itu sholat Idul Fitri. Di mana? Di rumah. Jika memang wabah ini belum ada kepastian akan menjadi aman gitu ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Idul Fitri ini bisa kita bersama-sama berkumpul kembali di tempat sholat. Wallahu a'lam. Masih ada, Pak? Nisfu Sya'ban ya. Sebetulnya sudah lewat kemarin kan. Nisfu itu artinya setengah atau pertengahan Sya'ban di bulan Sya'ban. Ya. Memang para ulama berbeda pendapat tentang apakah nisfu Sya'ban itu ada keutamaan atau tidak. Kenapa berbeda pendapat? Karena berbeda dalam menilai hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban. Ya. Namun yang saya baca wallahu alam pendapat yang tepat adalah bahwa benar nisfu Sya'ban itu memang memiliki keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah waktu itu ketika bangun tidur mencari Rasulullah. Maka kemana Rasulullah dicari gak ketemu. Ternyata Rasulullah sedang mengunjungi berziarah ke kuburan Baqi' di Madinah, kemudian beliau berdoa.
Dan kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin bahwa barang siapa yang berdoa pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak illa li musyrik, kecuali buat orang musyrik dan orang yang masih bermusuhan. Ya. Dan juga banyak hadis-hadis yang lainnya. Sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sya'ban itu ke bumi dan mengabulkan setiap doa orang mukmin yang berdoa. Maka hendaknya kemarin memang sudah lewat, hendaknya kita memperbanyak amal soleh di nisfu Sya'ban. Ya. Hendaknya memperbanyak amal soleh, baik tilawah Al-Quran, zikir, sholat, dan lain sebagainya. Saya pribadi memahami bahwa memang malam nisfu Sya'ban ini memiliki keutamaan tersendiri dibanding malam-malam yang lainnya. Karena berdasarkan hadis-hadis yang memang secara periwayatan diperselisihkan oleh para ulama, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan hadis-hadis tersebut hadis-hadis sahih. Walaupun memang ada hadis-hadis yang dhaif yang disampaikan tentang keutamaan di nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Masih ada, Pak? Oh iya. Jadi buat teman-teman yang hari ini live di YouTube ya, pertanyaan bisa disampaikan di live chat di YouTube, bisa secara langsung. Nah, insya Allah ya pertanyaan apapun selama bisa menjawab, insya Allah dijawab. Kalau tidak, insya Allah nanti akan banyak ustadz-ustadz yang mengisi di channel ini. Ya. Di tengah wabah ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan kita untuk selalu mengkaji ilmu. Silakan ada di chat di bawah kalau masih ada pertanyaan. Apakah masih ada atau tidak, Pak? Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa buat kita sebagai umat Islam, walaupun di tengah wabah. Ini memang cobaan buat kita, ujian buat orang-orang beriman. Ya. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh Allah akan telah menguji orang-orang sebelum mereka. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا, maka diketahui siapa orang-orang yang jujur terhadap keimanannya. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, dan orang-orang yang berbohong terhadap keimanan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sodaku. Kalau bohong terhadap keimanannya berarti munafik. Dan sampai ketika datangnya ujian, kita malah jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, tatkala datangnya ujian, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Pak, ada pertanyaan berikutnya, Pak? Oh iya, insya Allah nanti juga ada kajian di Ahad subuh, ya. Dan kalau tidak salah Sabtu subuh, insya Allah pantengin terus channel ini. Insya Allah nanti akan ada kajian-kajian yang bermanfaat lainnya dengan ustadz-ustadz yang luar biasa sesuai dengan kafaah keilmuan mereka. Ya. Jangan dilewatkan untuk selalu terus stay di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silakan, Pak. Masya Allah. Ya, baik. Apa sih amalan apa yang kalau kita lihat dari 5 itu, apa yang lebih utama? Yang pertama tentu hari ini kita bahu-membahu saling membantu, saling bersedekah. Itu yang paling penting. Ya, ada orang yang makanya tadi saya sampaikan di awal, ada dampak ekonomi
Ya, ketika para pekerja harian, ya saudara-saudara kita yang kerjanya harian, ketika adanya wabah ini, maka ya yang misalkan yang ngojeknya sepi, yang jualannya sepi, hampir semua dirasakan. Nah, maka buat kita yang punya kelebihan harta, ya, dan ini jaminan dari Allah, kata Nabi, mana qasad sadaqatan min malin. Tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Ya. Jadi amalan tentu ya salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan hari ini banyak-banyak bersedekah. Ada donasi apapun kita ikut ya, untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Ini dalam rangka apa? Ta'awun. Dalam rangka bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang kedua, itu kan kalau sedekah itu ibadah sosial. Selain ibadah membersihkan harta kita, ya, buat diri kita sendiri, juga ada nilai sosialnya. Nah, kemudian apa berikutnya di Ramadan itu qiyamul lail. Ya, di malam hari, hidupkan di malam hari. Dan yang ketiga, tentu membaca Al-Quran. Adapun tadi iktikaf dan umroh, nah itu karena kondisi kita seperti ini, ya sepertinya kemungkinannya kecil. Tapi tentu harapan kita juga harus besar kepada Allah. Roja kita harus besar kepada Allah. Karena ibadah itu antara khauf dan roja. Antara kita takut kepada Allah dan juga kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ikhtiar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan menjadi ikhtiar yang terbaik. Mungkin itu ya, mungkin tidak yang diingatkan lagi untuk apa namanya besok subuh insya Allah akan ada kajian lagi. Kalau tidak salah jam 5 sampai jam 6 ada subuh, pantengin terus channel ini. Udah itu hari Minggunya juga insya Allah akan ada kajian lagi. Mudah-mudahan senantiasa kita dimudahkan oleh Allah ya, dan berikan donasi terbaik untuk kegiatan dakwah ini. Berapapun yang kita bisa, mudah-mudahan ini sebagai amal jariah kita dan menjadi saksi buat kita nanti di hari kiamat. Pemberat timbangan amal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir, mari kita sama-sama tutup dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Engkau yang maha mendengar, ya Allah. Engkau yang maha melihat, ya Allah. Engkau yang maha gagah perkasa, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami ini hanyalah makhluk-Mu yang lemah, ya Allah. Kami ini hanyalah makhluk-Mu yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah. Dan segala sesuatu terjadi karena kehendak-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, boleh jadi wabah yang terjadi pada hari ini adalah disebabkan oleh dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala khilaf yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, boleh jadi apa yang terjadi pada hari ini adalah bentuk peringatan dari-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, maafkan kami yang banyak lalai ini, ya Allah. Maafkan kami yang senantiasa selalu banyak melupakan-Mu, ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana
Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingatkan kembali buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sama-sama kita sempurnakan majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada berapa viewernya, Pak?